Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rizda Muftia Rizdiana dari Prodi Sosiologi 4C, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang home industry, di mana untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Industri. Apa sih home industry itu? Home industry merupakan perusahaan dalam skala kecil, di mana biasanya jika dilihat dari modal usaha dan jumlah tenaga kerjanya, tentu lebih sedikit daripada perusahaan besar pada umumnya. Dalam tugas kali ini, saya mengambil contoh home industry CV Aifa Jaya Plastik. CV Aifa Jaya Plastik merupakan home industry yang berdiri sejak tahun 2019 yang terletak di Desa Ketanggirejo, RT 1 RW 2, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya di sebelah kanan jalan 1 km dari jalan raya. CV Aifa Jaya Plastik ini memproduksi biji plastik yang berasal dari limbah sampah pabrik besar yang sudah tidak digunakan dan kemudian didaur ulang kembali. CV Aifa Jaya ini juga memiliki 10 karyawan, di mana 8 operator produksi dan 2 orang sebagai teknisi. Nah, dalam memperoleh bahan baku, CV Aifa Jaya Plastik ini bekerja sama dengan perusahaan besar atau pabrik besar yang ada di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Adapun jenis biji plastik yang diproduksi oleh CV Aifa Jaya Plastik ini adalah HDPE, LDPE, dan PP. Selanjutnya, bahan baku utama dalam pembuatan biji plastik yang diproduksi oleh CV Aifa Jaya Plastik ini adalah sampah plastik, air, dan pewarna. Adapun alat produksi yang dibutuhkan oleh CV Aifa Jaya Plastik ini adalah mesin pencacahan dan mesin biji plastik. Berikut adalah hasil wawancara mengenai proses pembuatan biji plastik. Nah, untuk proses produksinya sendiri nih gimana? Untuk prosesnya mulai dari awal sampai jadinya itu seperti apa gitu? Untuk prosesnya itu awalnya kan dari bahan-bahan baku yang kasar, begitu kan, dari limbah-limbah pabrik yang besar itu. Nah, itu nanti diolah, dihancurkan satu persatu, lalu melewati mesin, semuanya ke mesin. Jadi semua operator itu cuma menjalankan, mengatur-ngatur aja. Jadi yang jalan itu, yang memproduksi itu mesin. Jadi habis dihancurkan, nanti itu dimasukkan ke mesin. Lah di mesinnya itu nanti ada pemanasnya sama dikasih pewarna, dan nanti itu turun ke airnya. Habis ke airnya itu nanti ada mesin sendiri untuk memotong-motong menjadi perbijian plastik yang kecil-kecil kayak batu kerikil. Berikut adalah proses pembuatan biji plastik CV Aifa Jaya Plastik, di mana dalam memproduksi pembuatan biji plastik ini dilakukan di tempat produksinya. Setelah proses produksi jadi, maka akan dilakukan pengemasan produk, di mana hal ini nantinya akan didistribusikan ke kota besar, misalnya Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, bahkan ke Pulau Bali. Di setiap perusahaan atau industri, tentunya tidak lepas dari masalah-masalah yang dihadapi selama proses produksi. Kali ini,
Saya akan menganalisis home industry CV Aifa Jaya Plastik menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode social mapping, yang kedua diagram Venn, yang ketiga food basket, dan yang terakhir adalah matrix scoring. Metode yang pertama yaitu social mapping, di mana metode social mapping ini digunakan untuk melihat macam relasi dan pola interaksi, terutama pada pemilik industri dengan karyawannya. Jika dilihat dari metode social mapping ini, pola interaksi antara pemilik dan karyawan cukup baik, meskipun terkadang beberapa karyawan kurang terbuka mengenai pekerjaan. Nah, dan untuk karyawan luar kota yang bekerja di CV Aifa Jaya ini memilih untuk menginap di tempat kerja, karena dengan jarak rumah yang cukup jauh, sekaligus sering terjadinya kemacetan yang sering terjadi di jalan raya. Nah, itu kan tadi menjelaskan tentang bahwa ada beberapa karyawan itu yang berasal dari luar kota. Nah, bagaimana dengan jarak yang ditempuh karyawan itu sendiri? Apakah ada penginapan khusus untuk karyawan yang di luar kota atau memang mereka itu pulang pergi setiap harinya? Untuk yang dari luar kota biasanya mereka itu pulang 1 minggu sekali. Untuk yang dari wilayah sini sendiri pulang setiap harinya. Metode yang kedua yaitu diagram Venn, di mana dalam metode diagram Venn ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang penting dan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri CV Aifa Jaya Plastik. Yang pertama, problem antar karyawan, kurangnya keterbukaan dari karyawan, dan bekerja sesuai kemauan sendiri. Dan permasalahan yang dihadapi paling besar dalam CV Aifa Jaya Plastik ini terletak pada kerusakan mesin produksi dan pengolahan keuangan. Selain permasalahan yang dihadapi oleh CV Industri Jaya Plastik ini, ada permasalahan yang dihadapi oleh karyawan teknisi maupun karyawan produksi, di mana mereka memiliki permasalahan yang sama, yaitu antar karyawan yang tidak sefrekuensi. Dan untuk permasalahan listrik dan jauhnya jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja merupakan suatu permasalahan yang sudah diselesaikan oleh CV Aifa Jaya Plastik. Berikut merupakan video wawancara mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh CV Aifa Jaya Plastik dan karyawan teknisi maupun karyawan produksi. Lalu, apakah selama jalannya proses industri selama ini itu apakah ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan? Ya, kadang biasanya kan mesin itu kadang mati gitu ya, sama karyawannya itu nggak terbuka, jadi karyawan itu terkadang kayak nggak bisa mengeluarkan unek-uneknya sama komputernya. Padahal kan kita sudah ada kesepakatan kalau memang mau tukar posisi nggak apa-apa bilang aja, tapi mereka itu seperti tidak mau mengungkapkan keunek-unekannya, jadinya itu kayak dibuat seenaknya gitu, masuk kerja nggak nggak izin gitu. Oh, jadi kendalanya sih. Jadi dari ibunya sendiri berarti perlu adanya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Pasti. Metode selanjutnya yaitu metode food basket, di mana dalam metode food basket ini digunakan untuk mengetahui pola konsumsi antar pemilik produksi dan karyawan. Berikut merupakan pola konsumsi pemilik industri dalam memenuhi kebutuhan dasar selama proses produksi, seperti pembelian mesin produksi, terus pengeluaran biaya transport, uang makan karyawan, pembiayaan listrik, gaji karyawan, dan bahan bakarnya. Selanjutnya yaitu pola konsumsi karyawan seperti kopi, rokok, mie instan, kebutuhan pokok, dan yang terakhir adalah biaya transportasi dari rumah ke tempat kerja. Untuk metode yang terakhir yaitu matrix scoring, di mana metode matrix scoring ini digunakan untuk mengetahui skala prioritas keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah yang harus segera diselesaikan. Berikut merupakan daftar-daftar permasalahan yang dihadapi oleh industri maupun karyawannya. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka pengelolaan modal dan kerusakan mesin produksi menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Begitu juga dengan karyawan, di mana masalah antar karyawan yang tidak sefrekuensi ini menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.
Sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.